Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang pernah disepakati oleh Menpan RB dan BKN atas dasar usul dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini khususnya dari Komisi 2, yang ngotot untuk segera memberantas honorer siluman. Nah, Bapak Ibu, informasi terkini dimuat oleh ayobandung.com dengan judul Kemenpan RB dan BKN siap berantas tenaga honorer siluman pada pengangkatan P3K 2024. Ternyata dilakukan dengan cara ini. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Kemenpan RB dan BKN untuk memberantas honorer siluman ini. Sebelum kita masuk pada informasi Bapak Ibu, perlu kita syukuri hal ini tentunya dengan melakukan pemberantasan honorer siluman, maka hak para honorer pejuang atau honorer asli tidak bakal terganggu pada tahun 2024 tahun ini. Ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN siap memberantas tenaga honorer siluman pada pengangkatan P3K tahun 2024. Diketahui, tenaga honorer telah direncanakan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi P3K sesuai amanat di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Namun, para tenaga honorer merasa khawatir dengan adanya honorer siluman dalam proses pengangkatan P3K. Kekhawatiran mengenai tenaga honorer siluman pada pengangkatan P3K juga dirasakan oleh Joni Margirsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Jumat 12 Juli 2024, Joni Margirsang mengungkap bahwa seringkali ditemukan tenaga honorer yang sebenarnya tidak bekerja atau disebut honorer siluman. Hal tersebut menjadi kekhawatiran karena akan tenaga honorer siluman bisa mengganggu hak para tenaga honorer yang benar-benar sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BKN dan Menpan RB. Tentunya ada kerjasama dengan stakeholders lainnya, ya, dalam hal melakukan pemberantasan honorer siluman ini, sehingga para honorer yang sebenarnya tidak merasa terganggu dengan keadaan ini. Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman, tidak bekerja sebagai tenaga honorer, tapi namanya masuk, diajukan ke Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta BKN. Nama tenaga honorer yang sesungguhnya tidak masuk, yang fiktif justru masuk, itu siluman, ujar Joni Margirsang dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Joni Margirsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI juga meminta agar Kemenpan RB dan BKN bisa memberantas tenaga honorer siluman pada pengangkatan P3K tahun 2024 tahun ini. Menurut Joni Margirsang, Kementerian Pan RB perlu melakukan audit yang bekerja sama dengan BPKP untuk dapat memberantas tenaga honorer siluman tersebut. Maka dalam rapat ini saya sampaikan supaya Kementerian Pan RB dan BKN melakukan audit
bekerja sama dengan BPKP untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu, kata Junimat Girsang. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang juga mengungkapkan bahwa Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN telah mempersiapkan cara untuk memberantas tenaga honorer pada pengangkatan P3K. Dalam arti Bapak Ibu, telah menemukan cara untuk memberantas tenaga honorer siluman pada pengangkatan P3K 2024. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberantas tenaga honorer siluman yaitu dengan melakukan tahap tes pada pengangkatan P3K. Ingat Bapak Ibu ya, dengan melakukan tahap tes pada pengangkatan P3K. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, nampak dan bisa terbukti apakah honorer itu ada atau tidak. Dokumennya lengkap atau tidak dalam tahapan pengangkatan P3K lewat tes. Terkait dengan ujian, saya pernah bertanya kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga kepada Kepala BKN. Kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk memverifikasi, ya, hanya sekedar formalitas supaya semua punya NIP, ujar Junimat Girsang. Dengan demikian Bapak Ibu, bisa kita mengutip kesimpulan sementara dengan informasi bahwa memang honorer yang sesungguhnya 100% diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Hal itu juga dilakukan untuk Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN bisa memverifikasi banyaknya tenaga-tenaga honorer siluman. Tambahnya, dengan melakukan verifikasi dan validasi, maka bisa ketahuan apakah data honorer yang ada itu, apakah honorer sungguhan ataupun hanya sekedar honorer titipan, honorer fiktif atau yang disebut dengan honorer siluman. Jadi demikian informasi mengenai Kementerian PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang siap untuk melakukan kegiatan pemberantasan tenaga honorer siluman pada pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dengan cara ini. Cara itu Bapak Ibu yaitu melalui melakukan verifikasi dan validasi, melakukan audit, kemudian pada proses pengangkatan honorer wajib dengan tes yang sifatnya formalitas sebagaimana telah diungkap oleh Menteri PAN-RB dan juga BKN. Demikian informasinya, semoga saja informasi mengenai honorer siluman jangan mengganggu keberhasilan dan jangan mengganggu kelancaran pengangkatan pada honorer yang sesungguhnya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.